Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini, akhir tahun 2025, Rabu 31 Desember 2025. Kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 13. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya, waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya, kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia." Tema kita, mencari kebenaran sejati. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi dari golongan Farisi. Ia seorang terdidik dan pengajar agama. Ia menguasai hukum Taurat dan tradisi agama. Namun dialognya dengan Yesus menunjukkan bahwa ia masih belum memahami kebenaran yang ada dalam Yesus. Mengingat posisinya dalam komunitas Yahudi, ia dengan hati-hati mencari kebenaran dalam Yesus karena menyadari bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Allah. Namun Yesus menantang pemahamannya dengan pernyataan, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dalam bahasa Yunani, istilah dilahirkan kembali menggunakan kata anotern yang dapat berarti kembali atau dari atas. Artinya, kelahiran kembali adalah tindakan Allah, bukan hasil usaha manusia. Hanya karena tindakan Allah, seseorang memahami kebenaran secara utuh. Nikodemus kebingungan dan bertanya bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali secara fisik. Namun Yesus menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah transformasi rohani melalui Roh Kudus, penyucian dosa, dan pembaharuan spiritual. Transformasi ini adalah karya Allah yang memberikan hidup baru kepada orang beriman, seperti angin yang tidak terlihat tetapi terasa. Pekerjaan Roh Kudus nyata dan mengubahkan hidup. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus menyatakan bahwa hanya Dia yang turun dari surga yang dapat menyatakan kebenaran Allah.
Kelahiran kembali terjadi hanya melalui iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus adalah respon manusia terhadap anugerah Allah yang menyelamatkan. Iman yang bukan sekedar percaya kepada fakta tentang Yesus, tetapi juga mempercayakan seluruh hidup kepadanya. Jika kita dapat mengenal kebenaran dan mengalami keselamatan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah. Jika kita masih berupaya memahami kebenaran sejati dengan logika dan pengetahuan agama, bertobatlah, sebab itu adalah kesia-siaan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah. Terima kasih atas penyertaan Bapa sepanjang malam sampai pagi ini kami boleh bangun kembali. Tolong kami untuk senantiasa mampu mengenal kebenaran dan mengalami keselamatan karena kasih Tuhan. Mampukan kami bersyukur setiap waktu. Tolonglah kami untuk tidak memahami kebenaran dengan logika dan pengetahuan agama. Ampunilah kami apabila kami selalu sombong dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.